dari tahun 2004 sampai saat ini, dan kita kembali melihat apa yang dibagikan oleh perusahaan ini. Ya, kembali saya bertanya, pertanyaan di sini adalah, apakah di sini ada bapak ibu yang sedang mengalami nyeri di pinggang? Ada? Hah? Banyak? Gak ada? Oke. Yang sakit gigi ada? Sakit gigi? Gak ada ya? Wah, berarti semua udah sehat-sehat ya. Yang nyeri-nyeri di lutut ada? Banyak nyeri di lutut? Ya. Itu mengapa itu bisa nyeri di lutut? Oke. Nah, kita akan kasih coba produk kita, ya. Untuk yang belum pernah coba, ya. Jangan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah gunakan, sebaiknya kasih yang teman-teman lainnya kesempatan. Oke? Setuju? Nah, oke. Yang belum pernah coba produk kita, silakan maju ke depan. Ya. Ya, yang belum pernah coba silakan. Beberapa itu masukkan, tolong dibantu. Ibu Eli silakan tolong bantu. Ini ya, nanti tempel dua aja. Tetap mana tetap? Tolong dibantu, ya, biar cepat. Coba pakai di mana? Kalau di sini, tempel di sini. Oke, itu kan dia. Tempel di sini. Tapi lututnya tolong. Nggak tempel ini, tempel di sini, sama tempel di sini. Kalau di sini pasang apa? Oke, coba di mana? Ya, tempel lagi ini tempel dulu. Bapak. Oke, tempel kali Pak. Kemudian tempel dengan itu. Di mana udah Bu? Udah ditempel. Tempel di mana Bu? Bapak. Ya. Tempel di mana? Yang sini yang sakit ya? Tempel dia. Tempel ini sakit. Ini kan harus tempel dia. Bapak ini iya, baru berasa Bu. Ya. Ibu sakit dari mana? Sini sama dengkul. Ada sakit apa? Di dengkul dulu, di dengkul. Sakit ya. Di leher. Bapak ini. Mau ditempel langsung? Tempel. Ini. Mau kita tempel sekarang supaya lihatnya Bu. Iya. Di pinggang Mbak? Oh, tempel aja tempel. Ini tempel langsung aja. Oh, mau sendiri? Oh ya. Kan nempel di kaki. Nempel sendiri. Oh, oke. Bukan masa dikasih Bu, kita mau kasih dicoba Bu. Jadi bukan untuk dibawa pulang. Bisa ya kalau di sini. Ya, minta bantuan teman yang lain pasangin Bu. Kenapa? Sini enggak Sini apa-apa. Bu. Bu, dari sini. Dari sisi yang darahnya kental sekali dia di sini. Siapa? Darahnya kental sekali dua di sini. Ya. Dari mana Bu tahu darah kental? Ditempel Bu. Dari dua. Iya. Ibu ini salah. Ini pemberian. Kecil Pak. Ya. Oke, yang udah silakan duduk, Bu, silakan duduk. Ya, kita supaya kita bisa tempel langsung ya. Silakan duduk. Tempel di mana? Ya, nanti pakai tempel langsung aja reaksinya. Supaya bisa bertanya nanti. Ya di punggung dia. Oke. Ya, lebih baik yang di situ Pak. Belum. Sorry Pak. Ya. Udah. Kalau bisa langsung tempel aja. Ya, Ibu Nur termasuk juga. Ya. Orang termasuk sakit juga ya. Oh ya. Habis ya. Ya. Tahu cara nempel tahu ya? Ya, ditempel untuk tempel juga. Ibu itu ada sakit di mana? Oh, tetap tempel. Ya, dicoba. Oke, ya. Maaf. Di luar. Ininya di sini. Di sini minta satu ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dalam ruangan ini ada kurang lebih 70 orang, ya. Hampir setengahnya mengalami nyeri. Nah, sebagai informasi skalanya, ini ada ukurannya dari 0 sampai 10, ya. Di mana skala 0 itu nggak ada nyeri.
Kalau skala 2 kira-kira seperti apa? Ya seperti luka di iris ya. Mungkin Bapak Ibu pernah alami luka di iris? Pernah ya? Nah itu rasanya seperti baru skala 2. Oke? Nah kalau yang pernah main sepak bola ya kena tackle itu rasanya nyeri. Nyerinya skala 8 ya. Kalau nyeri skala 10 kira-kira seperti kena serang binatang buas ya, sakit sekali. Oke? Kira-kira yang gambaran. Nah, kebanyakan orang pada saat mereka nyeri apa mereka lakukan? Sebentar. Ya. Kita tahu pada saat kita nyeri, misalnya sakit gigi, apa kita lakukan? Pasti minum obat ya. Ya, kita tahu satu tablet itu, tahukah Bapak Ibu? Satu tablet ini kira-kira isinya kandungan aktifnya berapa? Pernah nggak Bapak Ibu berpikir? Ya, nggak pernah ya? Kira-kira isinya paling banyak hanya 20%. Sisanya apa tuh? Sisanya ini bahan pengisi, bahan pengikat, ya, bahan pelicin, bahkan bahan penyalut. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah coba minum tablet-tablet yang rasanya agak manis-manis, itu dikasih bahan penyalut namanya ya, salut gula. Ya, karena pada dasarnya tablet itu pahit. Jadi supaya orang mau konsumsi dikasih dengan salut gula. Oke? Nah, sekarang kita kasih Bapak Ibu satu peluang, ya, di mana Bapak Ibu bisa mengatasi rasa nyeri tanpa perlu pakai obat. Di mana kita adakan produk namanya Power Strip, yang seperti beberapa Bapak Ibu tadi yang sudah coba gunakan, ya. Nah, kita akan lihat produk ini. Produk ini namanya Power Strip, itu didesain oleh seorang profesor namanya Dr. Misuki. Dia ada seorang profesor di Universitas of Korea, ya, dan dia menggunakan teknologi transdermal dan formulanya sudah dipatenkan. Nah, apa itu teknologi transdermal? Jadi kalau kita biasa konsumsi sesuatu itu dikatakan dengan oral delivery. Jadi makanan yang semua apa kita konsumsi masuk melalui mulut akan diolah oleh lambung kita. Kemudian baru masuk usus kecil, baru diserap kepada pembuluh darah kita. Jadi rantainya cukup panjang. Nah, kalau kita pernah ke dokter, mungkin dokter waktu kita lagi alami suatu kondisi yang agak akut, dokter akan suntik. Maksudnya apa? Supaya cepat bahan-bahan tadi langsung masuk ke dalam daerah yang membutuhkan. Nah, muncullah teknologi namanya transdermal, di mana dia hanya digunakan ditempel saja, ya, seperti yang Bapak Ibu yang sudah gunakan pada saat ini. Nah, produk kita Power Strip itu sudah terdaftar di FDA sebagai medical device kelas 1, ya, medical device kelas 1. Dan bahkan di Eropa, produk ini sudah mendapatkan sertifikat CE. Ya, kalau suatu produk ingin masuk negara Eropa, Uni Eropa, itu harus melalui satu badan, ya, badan sertifikasi yang akan mengeluarkan kodenya namanya CE. Ya, mungkin Bapak Ibu banyak gunakan peralatan elektronik pada saat ini, semuanya ada kode CE. Ya, makanan juga rata-rata ada. Berarti dia bisa dijual ke negara Eropa. Nah, perusahaan kita Forever Green, ya, jadi ini singkatan FG Express adalah Forever Green Express, ya. Dimana kalau tadi Bapak saya putarkan video, kita lihat bahwa FG Express ini perusahaannya perusahaan Forever Green ini sudah berdiri pada tahun 2004, ya. Kemudian 10 tahun kemudian pada tahun 2014 dia memulai satu divisi baru yang dinamakan FG Express, ya. Dimana perusahaan ini sahamnya sudah go public. Jadi Bapak bisa cek di Nasdaq dengan kode FVRG, dan orang-orang yang duduk dalam tim manajemen adalah orang-orang yang sangat berpengalaman dalam bisnis networking. Kalau dijumlahkan ada 200 tahun lebih usia pengalaman mereka. Dan karena produk kita unik, ya, kita hari ini bisa mengirim produk kita ke lebih pada 200 negara. Tes. Tes, ya, oke, baterai. Nah, ini ada pendiri perusahaannya, namanya Ron William, ya. Tadi Bapak Ibu bisa lihat bagaimana Ron William itu memulai perusahaan ini karena anaknya, ya. Banyak sejarahnya cukup panjang. Kalau diceritakan nggak habis nanti, ya. Oke, kita masuk dalam produknya. Jadi produk Power Strip ini ada satu produk, Bapak Ibu bisa lihat di sini, itu dibuat dari bahan dasar kulit kayu, ya. Jadi kalau kita habis pakai, kita buang, kita tidak merasa ikut merusak lingkungan, ya, karena bahannya akan hancur oleh alam, karena bahan dasarnya dari kulit kayu. Oke. Dan kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini ada tulisan love, ya. Jadi pada saat Bapak Ibu menempelkan, sebenarnya Bapak Ibu juga memberikan satu perkataan positif ke dalam tubuh kita sendiri dengan perkataan love, ya.
Dan ini sekarang ada dalam 19 bahasa. Tetapi edisi yang akan datang akan muncul dalam 60 lebih bahasa, termasuk bahasa Indonesia, ya, diterjemahkan dalam arti kasih, ya. Dan produk ini bisa digunakan selama 24 sampai 48 jam. Pasti ada yang tanya, kira-kira kalau mau mandi gimana ya? Ya, apa ada yang nggak mandi? Ada, tergantung ya. Oke, kalau kita mau mandi, ada dua pilihan saja. Pilihan pertama, biarkan dia tetap tertempel di kulit kita, ya. Kemudian kita mandi, cuma jangan terlalu banyak digosok. Karena apa? Karena dia menggunakan perekat yang larut dalam air. Itu kalau kena air, terbuka sedikit kena air, dia akan lepas sendiri, ya. Oke. Nah, cara kedua, dibuka aja, taruh di tempat di meja atau dimanapun juga, lemnya di atas. Setelah habis mandi, lap-lap kering, kita tempel lagi. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana sekiranya tidak menempel lagi? Gampang, kita ingat perangko. Tapi kalau perangko kan yang dikasih airnya kan di perangkonya. Ini kasih airnya di tangan kita, ya. Di daerah mana kita ingin tempelkan, kasih air dulu, baru kita letakkan power strip itu, ya. Demikian cara kerjanya. Oke. Nah, inilah teknologi. Karena apa? Karena kita punya perekatnya adalah perekat larut dalam air. Nah, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman menggunakan sejenis plaster jenis lain. Kalau kita setelah tempel kita angkat, apa kita rasakan? Pertama kita rasakan bulu kita bisa terangkat, ya. Kemudian kita dapatin apa? Akan terjadi biasanya merah-merah. Karena itu terjadi karena iritasi kulit. Nah, beda dengan power strip adalah pertama dia menggunakan bahan perekat yang larut dalam air sehingga dia aman bagi tubuh, dan dia karena dibuat dari serat kayu sehingga dia masih ada pori-pori. Nah, pada saat kita tempelkan di dalam kulit kita, itu membuat pori-pori kita masih bisa bernafas, ya, masih ada celah untuk udara bisa mengalir, sehingga aman buat kulit kita. Dan memang didesain power strip ini untuk bisa digunakan setiap hari, ya, terus menerus, ya. Seperti saya sudah gunakan hampir 6 bulan, ya, dan saya mendapatkan seperti Pak Effendi sudah katakan bahwa saya mendapatkan banyak sekali manfaatnya, ya, terutama perbaikan tubuh saya, ya. Dan di dalam power strip ini ada 4 kandungan. Jadi kandungan pertama germanium, kemudian ada red Korean ginseng, ada silver, sama alpha 3 meripitoplankton. Ya, kita akan lihat satu persatu bahannya. Nah, tadi saya katakan bahwa sebenarnya produk power strip ini ada bahan alami dengan teknologinya, ya. Jadi bukan hanya sekedar Bapak Ibu lihat seperti sejenis plaster saja, tapi dia ada teknologinya, ya. Kita ada beberapa teknologi. Kalau untuk germanium dia kristalisasi, red Korean ginseng difermentasi, silvernya dengan diambil dalam bentuk koloid, larutan, ya. Kemudian meripitoplankton ada teknologi namanya CMP, ya. Dan ini tadi sudah dijelaskan perekatnya larut dalam air, dan tadi sudah dijelaskan tentang transdermal teknologi. Nah, kita lihat terakhir teknologi nano. Ya, apa itu teknologi nano? Teknologi nano adalah satu teknologi di mana kalau ukuran partikel bahan yang digunakan itu 10 sampai 200 nanometer. Nah, berapa sih ukuran nanometer? Ukuran nanometer kalau kita katakan 1 mili itu sama dengan 1 juta nanometer. Berarti 1 nanometer itu 1/1 juta milimeter. Demikian halusnya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, sepertinya tipis sekali, ya. Tadi ada beberapa Ibu menggunakan, Ibu rasa ada nggak enak? Bahkan mungkin kita rasakan sepertinya lupa tadi kita ada menempelkan sesuatu, betul? Karena saking tipisnya. Nah, itulah teknologinya. Dia menggunakan teknologi nano. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, kita punya sel kulit itu adalah besarnya 30 mikron atau sama dengan 30.000 nanometer. Jadi bahan-bahannya yang 200 ini akan masuk ke dalam sel kita. Jadi bahan-bahan yang ada di dalam power strip ini akan masuk tubuh kita melalui kulit karena teknologi transdermal tadi, dan akan langsung masuk ke dalam sel tubuh kita, akan bekerja di dalam tingkat sel, ya. Nah, kita lihat satu persatu bahannya. Bahan pertama adalah germanium. Nah, germanium ini adalah mineral di mana dia punya kemampuan bisa membias energi panas menjadi sinar inframerah jauh. Jadi power strip ini perlu ditempelkan di kulit, ya. Tes 1, 2, 3. Jadi untuk mendapatkan manfaatnya, power strip perlu ditempelkan di kulit, ya. Ingat, di kulit. Nah, kalau Bapak Ibu tanya, apakah bisa di kepala? Bisa. Kalau kepalanya nggak ada rambut, maksudnya, ya. Karena dia kenapa? Karena pada saat kita tempelkan, ya, sebagai manusia yang masih hidup, tubuh kita ada suhu panasnya, ya. Kalau orang yang sudah nggak ada nyawa pasti dingin, betul? Nah, sebagai manusia masih hidup, kita akan mengeluarkan suhu panas.
Nah, suhu panas kita akan naik ke permukaan, ya, menyentuh permukaan germanium. Nah, oleh germanium tadi dikonversi jadi sinar inframerah jauh yang akan dipancarkan kembali ke dalam tubuh kita. Oke. Nah, ini demo yang dibuat oleh Dr. Kim sendiri, di mana dia foto, ya, bagian belakang badannya dengan foto sinar inframerah jauh. Nah, ini ada warna merah. Bapak Ibu perhatikan warna merahnya. Jadi pada dasarnya kita manusia sudah ada sinar inframerah jauh, ya, tetapi jumlahnya rata-rata 10-15%. Bahkan kalau orang yang sering latihan Tai Chi bisa naik jadi sampai 25, ya. Nah, sebenarnya alam menyediakan untuk kita sinar inframerah jauh setiap hari baru, ya, tinggal kita pakai, yaitu matahari pagi dari jam 6 sampai jam 8. Pertanyaan sekarang, kebanyakan orang jam 6 jam 8 masih di mana? Ya, Bapak masih di mana? Masih tidur. Oh, udah bangun, tapi di rumah kan? Atau keluar? Oh, udah berangkat di dalam mobil, ya kan? Jadi kita nggak hilang kesempatan sebenarnya menerima anugerah dari alam ini inframerah baru, oke? Nah, sekarang Dr. Kim mendemokan, dia menggunakan power strip 2 lembar, ya. Ini kita ada ukurannya, ini ukuran 2 lembar, ukuran pabrik yang belum dipotong. Kalau ukuran utuhnya adalah ukuran 9 x 14 cm. Ya, ukuran aslinya seperti ini, 9 x 14, ya. Tadi yang digunakan oleh Bapak Ibu di sini itu adalah dipotong-potong, ya. Tes. Udah di share. Tinggal ya ada. Tes. Masa pakai? Rasa suara saya cukup keras, ya? Iya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini bagaimana Dr. Kim setelah menempelkan selama 15 menit, ya, power strip, kemudian dia foto kembali. Bapak Ibu bisa lihat di sini terjadi kenaikan yang cukup signifikan, inframerahnya meningkat tajam. Jadi ini membuktikan bahwa power strip ini bisa mengenerate inframerah bagi tubuh kita, ya. Nah, inframerah itu bagi sebagian orang akan terasa panas, hangat maksudnya, bukan panas, hangat, ya. Tadi ada ibu yang menggunakan, siapa? Ada yang baru? Ibu rasa hangat, Bu? Ada hangat, ya. Tetapi rasa hangat tadi tidak sama bagi sebagian orang, ya. Karena tubuh kita diciptakan Tuhan unik dan berbeda. Dan kadang-kadang dalam tubuh yang sama, mungkin Bapak Ibu mungkin tempelkan di bagian belakang leher ini terasa hangat. Tapi kalau tempel di kaki sepertinya nggak ada rasa, ya. Tetapi itu bukan membuktikan bahwa dia tidak bekerja. Power strip tetap akan bekerja, ya. Cuma rasa hangat itu adalah salah satu dampak yang Ibu akan rasakan, ya. Salah satu, bukan harus seperti itu. Nah, apa manfaat inframerah bagi tubuh kita? Inframerah ini sangat bagus bagi tubuh kita karena dia akan mempelebar pembuluh darah kita. Sehingga apa? Pembuluh darah kita bisa lebih melebar, otomatis aliran darah tadi akan lebih lancar, ya. Nah, kita bicara di sini bukan pembuluh darah besar, tetapi pembuluh darah kapiler, di mana pembuluhnya sangat halus sekali, ya. Yang kadang-kadang kita nggak perhatikan, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah alami luka potong, ya. Kita lihat luka potong keluar darah, kita perhatikan, mana pembuluhnya? Pembuluhnya kelihatan, tapi dia ada, ya. Itulah pembuluh darah kapiler yang sangat halus, di mana dengan adanya peredaran darah yang lebih mengalir lancar akan membawa nutrisi dengan oksigen. Nah, seringkali rasa nyeri itu timbul karena apa? Kekurangan oksigen. Jadi dengan ada oksigen, rasa nyeri tadi bisa berkurang secara bertahap. Oke? Nah, itu satu manfaat dari inframerah tadi. Nah, kita lihat di sini bahwa inilah pembuluh darah utama. Itu ada pembuluh yang halus tadi yang akan memberi asupan nutrisi, ya. Aliran darah tadi akan keluar membawa nutrisi dan oksigen kepada jaringan sel kita. Oke? Ya, bukan pembuluh darah besar suplainya. Nah, selain itu, sinar inframerah jauh bagi tubuh kita juga sangat bermanfaat. Dia bisa membantu memecahkan partikel air menjadi lebih kecil. Bapak Ibu tahu, tubuh kita 70% terdiri pada air, ya. Nah, seringkali, bukan seringkali, memang sekarang kebanyakan banyak produk-produk namanya air, katanya air yang heksagonal, partikelnya lebih halus. Karena memang seperti itu. Karena air, kalau dia berdiri sendiri, dia kecil sekali, sangat halus. Tapi air ini, molekul air ini ada orang yang sangat setia kawan. Jadi dia suka ngumpul rame-rame. Jadi dia suka kumpulnya besar, sehingga molekulnya besar rata-rata, ya. Jadi kalau kita lihat molekul air itu, kalau kita lihat dengan mikroskop, ukuran molekulnya besar-besar. Nah, dengan bantuan inframerah itu dipecahkan, jadi lebih halus. Sehingga dia gampang masuk ke dalam sel tubuh kita. Nah, sel tubuh kita ini unik. Kalau masuk air baru, air lama akan keluar.
Nah, air lama keluar itu sambil membawa sisa-sisa metabolisme, sampah-sampah di bawah, sehingga terjadi namanya proses detoksifikasi. Ya, oke. Kita lihat kandungan berikutnya. Kandungan berikutnya ada rekoren ginseng. Di mana rekoren ginseng ini dikenal dia ada satu bahan yang kandungannya sangat utama, namanya saponin. Di mana saponin ini dikenal sebagai anti peradangan. Ya, dia bisa membantu mengatasi peradangan, maksudnya pembengkakan, ya, anti-inflammatory. Dan dia juga akan bermanfaat untuk memecahkan ikatan lemak. Jadi sehingga Power Strip ini kalau Bapak Ibu gunakan di bagian tubuh itu untuk yang bengkak, terutama yang biasa paling bengkak paling banyak kejadian adalah apa? Asam urat. Betul? Asam urat ataupun luka jatuh ataupun luka habis operasi biasanya pasti akan bengkak, ya. Kita ingat, waktu kita operasi walaupun dengan seizin kita tubuh kita dipotong, tapi bagi sistem tubuh kita itu ada benda asing yang masuk. Sehingga sistem tubuh kita akan kirim pasukannya, yaitu sel darah putih untuk melawan. Sehingga terjadilah pembengkakan, namanya peradangan. Nah, biasanya kalau habis operasi, apa yang dilakukan dokter akan memberikan kita obat pereda rasa sakit dan antibiotik. Nah, kita sekarang bisa menggunakan Power Strip sebagai salah satu solusi untuk mengurangi konsumsi produk obat-obatan tadi, ya. Oke. Nah, selain itu, rekoren ginseng dengan saponinnya, dia juga akan membantu meningkatkan kekenyalan kulit. Jadi Power Strip ini karena kandungannya ini bisa membantu untuk masalah kulit, ya. Nah, mungkin ibu-ibu punya masalah dengan kantong mata. Kantong mata itu adalah lemak, betul? Nah, lemak tadi dengan bantuan dari saponin tadi akan bisa dikeluarkan, ya. Oke. Nah, seringkali orang berpikir bahwa kandungan korean ginseng ini dengan adanya saponin ini sangat bermanfaat. Banyak orang mencoba mengkonsumsinya. Ya, saya percaya di sini Bapak Ibu pasti ada yang sudah pernah mengkonsumsi korean ginseng. Ya, nah Dr. Tim melalui riset bertahun-tahun dia dapatin bahwa sebenarnya saponin yang ada dalam korean ginseng ini itu nggak bisa diserap oleh tubuh kita. Ya, maksudnya apa? Kalau kita konsumsi korean ginseng kita akan dapat energinya, dapat stamina, tetapi saponinnya itu nggak akan kita dapatkan, ya. Dan karena itu dia menemukan teknologi di mana ginseng ini dia fermentasikan, ya. Ini teknologinya. Nah, tapi fermentasinya bukan seperti fermentasi biasa, proses pembuatan tempe tahu. Kita tahu sekarang di daerah Jawa sudah ada dikenal dengan tempe busuk, ya. Kemudian di Cina ada tahu busuk. Kenapa itu bisa busuk? Karena sebenarnya mereka melakukan satu fermentasi tingkat tinggi, ya, lebih tinggi, di mana itu proteinnya dipecahkan jadi lebih sederhana. Ya, rasa bau itu timbul karena protein, ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan kalau sesuatu makanan itu baunya sangat menajam, tusuk, maksudnya menusuk tajam itu karena protein, ya. Protein itu bikin bau sebenarnya, ya. Nah, tetapi itu kandungan nutrisinya sangat bagus sekali, ya. Dan cara itulah digunakan untuk memproses red korean ginseng ini untuk diambil saponinnya, kemudian ditambahkan kepada Power Strip ini, dan dia akan masuk ke dalam tubuh kita melalui kulit. Itu namanya teknologi transdermal, ya. Nah, kita ada bahan berikutnya namanya silver. Silver ini adalah perak. Tapi Bapak Ibu jangan ingat perak seperti perak yang perhiasan, ya. Perhiasan perak itu diambil dari bahan tambang. Tetapi perak yang di sini kita adalah perak dari bentuk larutan, ya. Karena itu disebut koloidal. Koloidal itu dari diterjemahkan koloid. Koloid itu artinya larutan, ya. Jadi silver yang ada dalam dalam Power Strip ini diambil dari satu danau di Amerika yang disebut dengan danau asin, Salt Lake, ya. Di mana danau tersebut di tengah-tengah pergunungan dan dia karena proses hujan ribuan tahun itu membawa mineral ke tengah-tengah danau tersebut. Nah, dari danau tersebutlah diambil silvernya, ya. Nah, Bapak Ibu tahu 15 sampai 20 tahun lalu dunia masih sempat heboh dengan satu jenis virus namanya H1N1, ada flu burung, ya. Nah, pada zaman itu didapatin bahwa tidak ada obatnya, betul? Tetapi didapatin bahwa ada pencegahnya, yaitu apa? Perak. Jadi pada zaman itu dijual banyak produk yang namanya cairan silver, dibuat dalam bentuk minuman, ya. Dan itu sangat membantu orang untuk mereka dapat melindungi tubuhnya terhadap serangan dari flu burung tersebut. Karena memang didapatin bahwa kalau kita gunakan ion perak secara efektif akan terdistribusi ke seluruh tubuh dan membentuk perisai, sehingga virus bakteri tadi nggak akan menyerang tubuh kita, ya. Nah, kalau kita tahu antibiotik itu dibuat
secara kimiawi, ya. Dan kalau itu digunakan bakteri, biasanya akan dalam jangka waktu panjang mereka akan memutasi sistem tubuh mereka. Maksudnya sel tadi, mereka akan rubah, mereka punya informasi DNA untuk mereka bisa kebal terhadap kimia, ya. Tetapi mereka tidak bisa kebal terhadap perak, karena perak adalah bahan alam, bukan bahan sintetis. Oke? Nah, sehingga power strip ini bisa digunakan untuk membantu orang-orang yang punya masalah dengan kulit yang berkaitan dengan bakteri, virus maupun jamur, ya. Dan ini nanti Bapak Ibu bisa lihat ada satu kesaksian yang cukup unik dari seorang mantan kepala jaksa, ya, mantan kepala kejaksaan lah maksudnya. Dan dia alami satu penyakit sudah 6 bulan, penyakit kulit, ya. Dia udah kemana-mana dokter bilang ini masalah bakteri, dan itu sudah gunakan berbagai krim, obat, nggak pernah bisa sembuh. Tapi hanya menggunakan power strip dalam jangka 2 minggu persoalannya selesai. Nanti kita akan lihat gambarnya, ada kesaksiannya, ya. Oke. Nah, selain itu kita ada kandungan berikutnya namanya marine phytoplankton. Marine phytoplankton, namanya marine, itu adalah tumbuhan bersel tunggal yang hidup di sepanjang pantai barat Laut Pasifik. Ya, kenapa diambil dari sini? Karena didapatin bahwa daerah tersebut masih perawan, ya, bebas polusi. Nah, apa kelebihan dari marine phytoplankton ini? Kelebihannya adalah kandungan nutrisi yang lengkap, seperti ditemukan secara alami dalam jaringan tubuh manusia. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, bentuk marine phytoplanktonnya macam-macam. Jadi dia bukan satu macam, ya. Nah, mungkin Bapak Ibu selama ini kenal dengan produk yang ada katanya spirulina, ya. Itu juga sejenis ganggang. Di mana spirulina itu, kenapa disebut spirulina? Karena bentuknya spiral. Oke. Nah, ingat, pada saat Tuhan menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, tujuannya untuk saling melengkapi, betul? Nah, kalau Bapak Ibu selama ini kenal produk itu tunggal, maksudnya seperti konsumsi produk A, kandungannya pasti A, B, C, D sampai kandungannya itu aja, oke? Di dalam kandungan produk tersebut ada yang lebih, ada yang tidak ada, oke? Berarti kalau kita terus-menerus menggunakan produk A, akibatnya apa? Kita akan terjadi defisiensi unsur-unsur tertentu. Nah, hari ini kita menawarkan satu produk yang kompleks namanya marine phytoplankton, di mana kandungan bentuknya itu macam-macam, sehingga mereka saling melengkapi. Karena itu kita bisa klaim dia ada 65 jenis vitamin, asam lemak, mineral, asam amino yang Bapak Ibu bisa dapatkan, ya. Nah, marine phytoplankton ini adalah sumber makanan lengkap yang terjadi secara alamiah. Ya, Pak, kalau kita lihat sejarah kehidupan bumi, itu sebenarnya yang pertama terjadi adalah marine phytoplankton, ya. Dia adalah renik yang sangat halus, dan ini menjadi makanan utama paus dan penyu laut. Nah, kita tahu paus dan penyu laut usia hidupnya bisa mencapai ratusan tahun, ya. Terakhir bahkan ada penyu laut didapatin usianya sudah 500 tahun lebih, ya. Dan uniknya paus dan penyu laut ini dalam usia ratusan tahun mereka tetap bisa reproduksi, ya. Termasuk paus bisa melahirkan dan penyunya bisa bertelur, ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena sistem tubuh mereka berfungsi maksimal. Nah, sekarang kita tahu manusia, seorang wanita kalau ingin melahirkan dalam usia 40 tahun, dokternya sudah wanti-wanti, ya. Bila perlu 2 minggu sekali check up, kalau enggak tiap minggu check up lebih bagus. Supaya apa? Karena terjadi penurunan fungsi tubuh kita, ditakutkan ada terjadi sesuatu, ya. Oke. Nah, kembali lagi kalau Bapak Ibu berpikir karena kandungan marine phytoplankton ini sangat bagus, Bapak Ibu mau konsumsi. Nah, didapatin bahwa selaput membran sel ini, jadi sel ini ada membrannya. Nah, membran ini terdiri dari bahan silikon. Jadi kalau kita konsumsi, asam lambung kita nggak bisa pecahkan, ya, sehingga kita nggak bisa ambil manfaatnya. Dan sampai ada teknologi yang ditemukan untuk bisa memecahkan, ya. Jadi teknologi dipatenkan untuk memecahkan selaput membran sel marine phytoplankton ini. Dan ini dipatenkan namanya menjadi alpha 3 CMP marine phytoplankton. Dan ini adalah tempat pembiakannya. Jadi marine phytoplankton ini dibudidayakan, ya, di satu tempat dinamakan Unique Sea Farm di Nanaimo, British Columbia, Kanada, ya. Dan ini adalah petambaknya, ya, bahasa Indonesianya. Jadi dia sebenarnya disebut sea farmer, ya. Kalau diterjemahkan petani laut, nggak ada kan kita. Berarti dia tambak, ya. Kalau kita bahasanya paling gampang tukang tambak, namanya Tom Haver, ya. Oke. Nah, ini adalah kandungannya. Bapak Ibu bisa lihat kandungannya lengkap, ya. Nah, ingat bahwa tubuh kita membutuhkan semua nutrisi itu dalam bentuk kompleks, dalam bentuk kawanan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya kekurangan, kan sekarang banyak, tulangnya keropos sehingga kurang kalsium, betul?
Ya. Nah, kalau Bapak Ibu hanya berusaha mencoba mengkonsumsi namanya kalsium tok, itu tidak akan bermanfaat bagi tubuh kita. Kenapa? Tubuh akan bisa menyerap kalsium kalau dia ada kawannya, ada magnesium, ada kalium, ada potasiumnya, ya. Ada vitamin D-nya. Kalau enggak ada gunanya, ya. Sama juga. Kalau kita terbiasa hanya minum namanya omega 3, tanpa omega 6 berbahaya bagi tubuh, ya. Nanti ada kesempatan saya kasih lihat ada beberapa riset menunjukkan bahwa orang yang konsumsi omega 3 malah berbahaya bagi tubuhnya. Jadi sebenarnya dalam tubuh kita perlu kawanan, dia nggak bisa tunggal, ya. Ingat Bapak Ibu itu, ya. Nah, ini kandungannya ada 65 jenis vitamin, mineral dan asam amino. Oke. Nah, sebelum saya teruskan, kita ada produk kedua namanya SolarStream, ya. Dia dibentuk dalam bentuk lembaran tipis, di mana kandungannya adalah marine phytoplankton murni sebanyak 37,5